Oke, sama-sama boleh melihat bagaimana kasih Tuhan sampai hari ini ya, meskipun ya situasi di luar mungkin tidak mendukung ya, tapi moga kasihnya bisa menjaga setiap teman-teman kita yang mungkin dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, terima kasih kesempatan malam ini. 2-3 orang hadir Tuhan, Dikau juga ada. Oh, bahkan menyertai dan memberikan hikmat bagaimana mengenai kitab Lukas ini. Dapatkan teman-teman yang tidak bisa bergabung, Tuhan sertailah mereka, manapun mereka berada. Tuhan, Dikau menjadi Allah, Sang Gembala yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang muda ya. Sorry tadi ada masalah di laptop. Oke, kita lanjut baca. Urutannya sudah demikian ya, 1 orang 2 ayat. Kita baca dulu, nanti langsung kita share ya sama tanya, silakan. Oke, pasal 4 Lukas ya. 5 pengujian terhadapnya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Amin. Oke, 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jauhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Amin. 11 dan 12, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, 13 kita baca sama-sama ya. Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari hadapannya dan menunggu saat yang baik. Oke, si Tuhan ya. Kita telah baca 13 ayat ya. Jadi malam ini adalah satu dorongan bagi kita seharusnya untuk bisa menjadikan ayat ini sebagai terang ya. Jadi kenapa Tuhan diuji ya? Kenapa kita juga diuji ya? Nah, jadi hari ini Lisa ya, juga nanti teman-teman yang lihat aman. Kita melihat di ayat yang ketiga ya. Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti ya. Jadi ini adalah pencobaan ya. Bagaimana ya Yesus sedang berpuasa ya. Kalau di kitab Matius sama Markus kita juga sudah lihat ya. Katakan kita juga sebagai orang yang sangat lemah ya, jadi kita penuh dengan daging. Kalau disuruh gini kita mau nggak? Ya pasti ada aja orang yang akan kalah. Tapi Tuhan bilang apa di ayat 4 ya? Manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau Matius 4 ayat 4 bilang, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi
ini adalah dibalas dengan kata-kata ada tertulis. Nah, jadi ini menandakan bahwa iblis tidak bisa lagi mengelak. Tapi kemudian iblis juga lagi, kata ayat 6, segala kuasa serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Nah, inilah kenapa hari ini dunia begitu gelap. Nah, karena semuanya itu telah diserahkan kepadanya. Nah, sekarang pilihan atau pertanyaannya adalah, kita mau pilih siapa? Ya, kita mau ikut yang mana? Tuhan aja bilang ya, bahwa ada yang kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Jadi iblis dengan segala tipu muslihatnya membawa Yesus, ya, dan membawa kita hari ini terkecoh. Ya. Tapi jangan sampai kita menjadi terkecoh. Kenapa? Karena firman Allah sudah ada di dalam kita. Lalu yang berikutnya adalah Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Jadi jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Kenapa? Dibilang sudah tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah, ini iblis gunakan ayat lagi ya. Semua ayat yang digunakan ada dalam kitab Perjanjian Lama. Oke, jadi sampai di sini sebenarnya di pasal-pasal sebelumnya juga menceritakan bagaimana sebenarnya Yesus adalah anak Allah, ya, dia adalah anak manusia juga, yang lahir dari kandungan Maria, ya, tapi juga dari kandungan Roh Kudus. Nah, membuktikan bahwa hari ini sebenarnya Yesus bisa dan Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Tapi kenapa dia tidak melakukannya dan kenapa dia malah kelihatannya kalah, ya. Tapi di sini bukan kalah, justru Yesus menang karena iblis tidak bisa berkata-kata lagi, ya. Karena Tuhan berkata ada 12, jangan kau mencoba Tuhan Allah. Nah, 13 ditutup dengan sangat, ya, kita juga tahu ini iblis sangat licik, ya. Ia mundur dari hadapannya dan menunggu sangat saat yang baik. Nah, ini seringkali juga gitu, ya. Kita udah bilang, ayo iblis pergi, gitu kan. Ini aku sedang ikut Tuhan, aku sedang baca kitab, aku sedang berdoa. Mungkin saat itu iblis mundur. Nah, tapi di saat yang tepat, saat yang baik, iblis balik lagi. Nah, ini kita masih nggak bisa bertahan, ya. Jadi sebagai orang muda, ya, hari ini banyak sekali godaan. Banyak sekali, ya, cobaan. Ya, cobaan bukan berarti ya harus dengan situasi yang menyebabkan kita sedih, ya. Tapi justru situasi yang menyebabkan kita senang, di saat itu kita lupa Tuhan terkadang. Saya juga demikian. Nah, setiap orang pasti mengalaminya. Namun bagaimana setiap orang menghadapinya? Ya, apakah sadar Tuhan atau menggunakan kekuatan sendiri? Ini juga menjadi pilihan, ya, menjadi satu, ya, polemik bagi kita, ya. Sudah sekian lama jadi orang Kristen, sudah sekian lama kita percaya Tuhan, tapi kenapa masih gagal? Nah, pertanyaannya adalah, apakah tiap hari, ya, kita memiliki hubungan pribadi yang intim? Apakah tiap hari kita ada satu waktu doa, firman, sungguh-sungguh datang pada Tuhan, atau malah dipenuhi oleh banyak hal lain? Ini juga menjadi dorongan buat kita semua. Bukan berarti aku sudah lulus, tapi aku masih belajar, ya, teman-teman juga perlu belajar. Amin. Ya, jadi nanti besok akan kita lanjutkan lagi ayat-ayat berikutnya. Dari pasal 1 sampai 3 menceritakan mengenai bagaimana Yesus sebagai manusia penyelamat, ya. Jadi kemarin juga KFV sudah berikan satu statement yang baik, ya, mengenai baptisan, ya. Jadi seharusnya kita semua di sini, ya, sudah percaya dan dibaptis, ya. Jadi kemarin KFV bilang ada mengenai baptisan air dan Roh Kudus dan api, ya. Nah, jadi nanti tinggal dibaca lagi, ya. Di kemarin dikirim kira-kira jam 11 malam, ya. Oke, demikian. Ada pertanyaan atau yang mau sharing lagi yang kita baca atau perkara-perkara lain ada? Dan aku juga menikmati, ya. Jadi di sini iblis mencobai
Yesus ya, tetapi Yesus menjawab iblis ini dengan sangat berhikmat ya. Karena Yesus sendiri adalah manusia Allah yang dipenuhi oleh firman. Jadi hari ini kalau kita mau mengalahkan si musuh, kita perlu firman Tuhan gitu, sehingga iblis ini tidak ada lagi kuasa untuk mengganggu kita ya, untuk menyesatkan kita. Ya, jadi ketika Yesus berbicara ada firman ya di ayat 12, maka di ayat 13 iblis itu mengakhiri semua pencobaan itu dan ia mundur ya. Jadi hanya firman yang bisa mengalahkan si musuh, karena kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan firman, sebenarnya kita menggunakan kuasa Allah untuk melawan si musuh ya. Jadi hari ini puji Tuhan, firman sudah ada di tangan kita. Nah, kerja sama kita adalah tetap datang kepada firman, juga menikmati firman setiap waktu. Jadi ya, puji Tuhan hari ini kita punya firman, dan juga jangan menyanyiakan firman yang kita punya hari ini. Amin. Jangan menyanyiakannya. Jadi kalau kita lihat di kitab Amsal juga bilang ya, kita aku bukain, kita nanti boleh baca sama-sama. Amsal ya, Amsal yang ke 23 ya. 3. Nah ini ya, jadi dikatakan bahwa ayat yang ke-13 ya, 23:13 berkata, jangan menolak didikan dari anak muda, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Nah, ini adalah satu juga bukti bahwa kita harus memakai diri kita ya sebagai orang yang telah diselamatkan menjadi orang yang bersyukur ya bahwa ada firman Tuhan ya. Kita juga menjadi tanda kutip anak ya di mata Allah. Ya, kita juga menjadi orang yang seharusnya bisa tunduk ya kepada Tuhan, juga kepada setiap apa yang telah diaturkan ya. Nah, lalu di ayat berikutnya ya, di ayat 23 dibilang, belilah kebenaran dan jangan menjualnya ya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Kenapa demikian? Karena sebenarnya sebagai manusia ya, kita seringkali menjual entah itu ya waktu kita ya, entah itu ya kesenangan kita ya. Kesenangan kita harusnya Tuhan, tapi kita jual dengan hal yang lain. Nah, ini juga masih saya terus belajar ya, bukan berarti sudah selesai, bukan berarti sudah lewat. Oke teman-teman, semoga melalui kita ya teman-teman di sekitar bisa melihat teladan ini ya. Jadi seperti itu tadi ya, kalau mau ada bicara apa langsung dibalas dengan firman. Ada tertulis ya. Meskipun kadang kita dibilang sok suci ya, anak pendeta ya, justru kita harus bangga gitu ya. Kita dibilang sok suci ya, kita memang suci. Ya jadi jangan malu, aduh ya nggak ada temen nih. Justru di saat itulah Tuhan akan bekerja ya. Amin. Kalau tidak ada lagi ya dari Lisa atau Suwarni, kita akhiri membaca kita malam ini. Kita tutup dalam doa. Oke. Adakah yang bersedia untuk mendoakan kita semua? Oke, ya. Mari kita berdoa, kita sungguh minta pada Tuhan ya, supaya Dia memberikan kepada kita hati yang damba. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, terima kasih sekali lagi kami sungguh bersyukur padamu, kami bisa menjadi orang muda yang melihat bahwa Engkau ada keperluan di atas kami. Dapatkanlah Lisa, Suwarni, Maria, juga diriku Tuhan, dan teman-teman yang belum bisa hadir. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga bisa memakai segala situasi untuk membawa kami maju, bukan hanya turut kepada iblis yang mempunyai segala milik dunia ini, tapi justru kami di balik itu terus sandar juga ikut Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin.